Selamat datang di channel YouTube Citra Bangsa School Prinsel Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya. And enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give applause to the icebreaker kita pada hari ini. Thank you so much Miss Sahura, Miss Halimah, and Miss Dia yang sudah membangkitkan semangat kita. Nah, moms and dad, semangat kita sudah bangkit kembali. Saatnya kita mendengarkan acara inti dari Seminar Parenting CBS 2023 pada pagi hari ini, yaitu diskusi dan tanya jawab bersama pemateri kita Ibu Lina Madila Amir MPSI dengan tema membentuk karakter positif anak melalui sinergi rumah dan sekolah. For this session will be moderate by Miss Mulyati, or usually we call Miss Mulya. For Miss Mulya, please come to the stage. Okay, thank you Miss Latifah atas kesempatan yang diberikan. Hello mommy and daddy. How are you today? Fine. Fantastic. Okay, nice to see you. Oke, baik mami and daddy, tadi sudah dibuka dengan ice breaking yang sangat semangat. Kalau sekarang Miss Mulia izin buka dengan pantun boleh? Izin buka dengan pantun nih. Pergi belanja ke pasar Prinsel. Membawa tas model zaman dulu. Jumpa lagi sama mami and daddy hebat CBS Prinsel yang siap menimba ilmu. Kasih tepuk tangan dong mami and daddy. Oke, pergi seminar di hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Bu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, baik mami and daddy, pada kesempatan kali ini izinkan Miss Mulia sebagai moderator akan mengajak kita semua untuk sama-sama belajar untuk menjadi orang tua yang baik yang dapat membentuk karakter baik pada anak, tentunya melalui kolaborasi dari lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Jadi silakan nanti mami and daddy bisa mempersiapkan perlengkapan alat tulisnya ataupun pertanyaan terkait yang nanti akan ditanyakan kepada pemateri hebat kita, yang nanti akan dibantu dijawab bagaimana sih cara menangani anak dan bagaimana cara menumbuhkan sifat positif pada anak. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama sosok wanita hebat mami and daddy yang sudah diamanahkan Tuhan, 4 orang putra dan putri. Beliau lahir di kota Palembang 13 Maret 1981. Beliau merupakan founder Biro Konsultasi Psikologi Hijau, Pringsewu dan Kota Bengkulu, Psikologi Anak dan Keluarga, Trainer Personality Development dan tim pakar percepatan pencegahan stunting Kabupaten Pringsewu. Beliau merupakan psikolog UPTG Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pringsewu tahun 2021 sampai dengan sekarang. Dan beliau juga merupakan psikolog asesmen internal Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu. Beliau memilih jenjang pendidikan S1 jurusan psikologi, kemudian melanjutkan di jenjang magister jurusan profesi psikologi. Moto beliau adalah banyakin syukur, kurangi ngeluh. Amin. Ya, benar sekali di sini. Siapa yang sering mengeluh, lelah,
Miss Mulia, oh ada Miss Ayu juga. Dan semoga dengan adanya moto dari Ibu Lina ini bisa memotivasi kita supaya banyakin bersyukur dan mengurangi malu. Langsung saja kita simak dan dengarkan penyampaian materi dari Ibu Lina Madila Amir, Magister Psikologi. Kepada Ibu Lina disilakan. Bisa mulai sekarang ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat, masih masuk pagi ya ini ya? Masih ya? Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, mau pendek dan biasanya dipanggil. Saya sebenarnya agak melihat studentnya bingung ya, gimana ya, kelihatan banget. Ya kadang gemes gak ibu kalau parenting yang datang ibunya doang? Gemes gak? Gemes ya? Ada yang gak gemes? Biasa ada gak? Ada juga gak mau apa sih ya. Oke, terima kasih sekali SD Citra Bangsa School. Jadi ngomong-ngomong dulu, kalau ngomong Citra Bangsa School kayak kembali ke rumah karena anak sulung saya alumni sini. Jadi Arroyo itu alumni dari SD Citra Bangsa School, lanjut ke SMP 1 negeri, lalu sekarang SMA. Udah lama ya, jadi kelihatan bisnisnya kayak balik ke rumah lagi. Oke, tepuk tangan dulu untuk SD Citra Bangsa School. Terima kasih sudah diundang kembali. Mostly 5 tahun yang lalu saya juga sempat diundang, jadi udah lama jadi ketemu bisnisnya udah berubah tapi tetap aura positifnya masih ada. Happy banget. Oke, mari kita mulai, nggak usah lama-lama karena kalau mau parenting ini siap-siap ya Bapak Ibu. Nanti ada gemesnya, ada ketawanya, nanti terakhir-terakhir mewah. Emang sengaja saya bikin begitu, dia nangis matanya pulang-pulang. Nanti ditanya sama suaminya, udah kenapa? Mulailah kita curhat ya. Nah, sengaja begitu. Baik, kalau belum masuk lagi kita ada orang bilang tak kenal maka nggak boleh, tak kenal maka kenalan. Kalau saya cukup sama suami sama istri aja, kalau sama saya udah punya suami ya, anaknya banyak. Oke, di sana tuh kelihatan. Mungkin sudah ada yang kenal ya, mungkin sudah ada yang kenal dengan saya karena ini tahun tahun keempat atau kelima saya di Sewu. Namanya tadi dari sebutin di sini terpampang nyata, Ibu Lina Madila Amir. Itu alamat IG-nya, Facebook, ini email, ini WhatsApp. Silakan dicatat kalau perlu ya, kalau perlu. Ini aku dioperatorin ya, benar? Oke, ya itulah pokoknya ibu 4 anak ini ya. Anak saya 4, betul tadi. Kecil tapi 4 anaknya. Baik, silakan next. Mister, baik, kita mulai dulu. Sebelum ke sini, semoga aku boleh minta dulu saya harapannya ketika dari rumah mau ke sini. Kan udah di-share ya pasti di grup-grup ya. Kan ada parenting. Perasaannya biasa aja, antusias atau atas-atasan? Antusias. Ya, aku senang banget kalau antusias ketemu aku apa antusias gimana ya? Iya. Terima kasih. Iya, saya juga antusias. Jadi begitu Mr. Rudi hubungin saya langsung gak pikir panjang. Nanti siang saya ada kegiatan lagi. Saya bertanya pertama jam berapa, Mister? Pagi, oke siap. Gak bisa nolak kalau untuk Citra Bangsa sebenarnya. Saya bilang yes ya. Jadi saya bertanya siang langsung cus ke Bandar Lampung ada kegiatan lagi. Oke, jadi harapannya waktu dari rumah ke sini itu apa sih? Bapak, Ibu, boleh nggak sharing ke saya? Asik ini, Bu, harapannya kesini itu apa? Ingin belajar supaya tahu gimana cara mendidik anak. Dari siapa ini? Ambil dari Raja. Dari Raja. Mas Raja kelas berapa? Grade berapa? Oh, grade 1. Jadi mau gimana caranya mendidik anak ya? Oh. Mas Raja anak berapa? Dari baru 1 ya. Oke, Mas Raja usia kelas 1 berarti 6-7 tahun ya. Berarti 7 tahun ini nggak mendidik. Enggak ya, ini mendidik dong Bu Lina ya Allah. Langsung rata dulu. Iya, ya mendidik dong Bu Lina. Ya, terima kasih. Semoga nanti harapannya tercapai ya. Saya tanya lagi before afternya. Sekarang ini yang baju cantik sekali. Harapannya apa kesini? Mencari ilmu, subhanallah, ini ahli surga ya kalau mencari ilmu.
Dari Tegoro. Masya Allah. Oke, semoga nanti bisa ditularkan ya. Saya boleh share ini. Mister nanti boleh di-share materinya biar sama-sama belajar ya. Aku happy banget kalau ada yang mau belajar jadi parent yang lebih oke. Sudah oke, cuma kita lebih oke lagi. Kita minta dedinya, bisa kelihatan. Bapak siapa dari Wah? Ya, saya taruh Sugiarto, dari Excellent Report. Harapannya ke sini apa? Papanya Excellent. Yang pasti belajar, menambah pengetahuan, ya, memperbanyak pengetahuan lebih dalam artinya. Keren banget, namanya aja Excel ya, bapaknya gimana? Bapaknya Word nggak ya? Bercanda ya Pak Tito. Baik, bagus ya harapannya. Semoga jangan ketika udah sampai sini harapannya jadi nggak dapet. Sayang. Ya udah sampai ke sini perlu bensin, parkir kalau udah telat susah ya. Sayang, anak-anak ditinggalin padahal parent punya pilihan lain untuk ngapa-ngapain, untuk scroll TikTok, untuk scroll IG, ya. Gitu. Jadi kita gitu. Oke, sepakati dulu sebelum kita masuk ke dalam bahwa sepakati ya, anak adalah tamu istimewa yang kita undang untuk datang pada kita atas persetujuan Tuhan. Sepakat dulu? Iya. Kita undang kan? Abis kewok, abis nikah, abis kawin, kita panggil nggak Tuhan? Oh, hamilnya kapan ya? Nikah bulan Januari, Maret belum hamil bertanda-tanda. Oh, mens lagi. Ini kurang gimana kata bapaknya ya? Ini kapan hamilnya ditanyain orang, udah isi belum? Kita doa sama Tuhan ya. Ya Allah beri hamba kehamilan. Isi dong perut saya sama janin. Kita minta ya, bener? Iya kita minta sama Allah, terus Allah amini. Oke, gue kasih ini. Ya, udah kasih amanah ya, dititipin. Titik masih. Jadi sepakat ya bahwa anak adalah tamu istimewa yang kita undang untuk datang ke kita atas izin Tuhan. Betul, kita sepakati dulu. Oke, tepuk tangan dulu buat anak-anak kita yang di rumah dulu. Ini siapa melihat mereka ya? Saya di sini ngapain sih? Ya ngajarin bapak ibu, ingetin dia lama-lama sama anak. Iya, saya bikin nangis nih ibunya ya. Anak saya dimarahin. Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh apa main tangannya. Dikit-dikit aja main tangannya coy. Saya jadi ibu itu udah 16 tahun. Masih hidup tuh adanya insya Allah yang sampai lama. Jadi saya tuh cubit dia 1 kali umur 5 tahun. Hanya 1 kali. Itu nyeselnya sampai hari ini. Nyesel banget, saya cubit, saya pulang ajar capek. Ibu udah bantu aku baca apa yang macam. Bisa diem dulu gak sih nak? Capek sekali, cubit paham. Nangis sampai hari ini juga dia ingat. Kamu ingat gak kata-kata aku tadi gitu? Padahal udah 15 tahun dia masih ingat. Rasanya kecewa sekali saya. Nyesel sekali. Baru sekali itu 3 adiknya enggak. Jangan sampai saya cubit lagi, jangan sampai saya korek lagi dikit ya. Oke, selanjutnya Mister. Nah, kesini grupnya nih, seminar parenting ya. Judulnya udah bagus banget. Waktu Mister bilang ke saya yes, ini nih yang perlu. Kadang sekolah diandelin banget sama orang tua. Ya, sekolah juga kadang kewalahan, ibunya, anaknya, kandungannya dititipin. Atau sekolah mau gitu. Atau parent juga gini, saya serahin. Ya. Nih, kita mulai belajar parenting. Sebenarnya secara ilmu, secara teori, parenting itu ada kapan mulai belajar ini. Idealnya ketika balik atau puber. Ya, itu ideal, umurnya nggak ada. Jadi kalau menstruasinya umur 10 tahun ya saat itulah diajarin. Kalau mulai mimpi basahnya 9 tahun, maka saat itulah diajarin. Kadang kita malah nggak tahu anak kita mimpi basahnya kapan. Karena tabu katanya ya. Padahal perlu. Kita kadang nggak tahu ujuk-ujuk yang ngomong duluan. Aku main tahu sama temannya, sama tantenya, sama bibinya, sama mbaknya. Kita nggak tahu sedikit. Pengennya kan kita dipercaya. Tapi kalau anak kita nggak cerita, kita nggak tahu. Lain kali aku sama bunda. Oh cuma ini. Ya orang makin ciut, nggak mau ngomong di situ. Ya, jadi pertama kali emang ini parenting itu belajarnya ketika balik atau puber. Gimana caranya? Cara memilih pasangan. Kalau parent kan berdua ya. Even ada yang single parent, tapi kan berdua dulu kan sebelumnya ya. Oh nggak bisa sendirian ujuk-ujuk hamil emang mana ya? Ya gitu. Jadi kalau belum bisa juga beli nama aku lupa ya. Kemarin nggak ngajarin atau kemarin aku belum belajar nggak apa-apa.
Tuhan maha baik nih, kita pas menikah. Jadi sebelum menikah orang ribut ngurus cateringnya pakai apa, lupa ke psikolog, lupa belajar, lupa ke ustaz-ustazah. Gimana caranya jadi orang tua yang oke? Oke itu bias ya, we harus cair sekali. Oke menurut saya belum tentu oke menurut Mom Ender di sini, tapi pasti sama-sama tracknya maunya yang baik, betul? Iya. Jadi kalau pas udah nikah, udah boleh belajar, gitu. Jadi kalau udah ada begitu nggak ada istilah apa sekarang baby blues ya, kalau emang udah disiapin, gitu. Jangan samain sama emak bapak kita yang dulu ya. Sebenarnya sudah ada baby blues juga, cuma datang karena belum ada gadget, oke? Lalu belum juga nih waktu nikah, pas hamil, tuh masih banyak toleransinya. Pas hamil belajar lah parenting. Dari mana sih banyak? Kita bisa scroll apapun di handphone pakai jempol, apapun. Cara mendidik anak yang suka nonton, suka main kipas angin, ada semua pokoknya. Luar biasa itu teknologi. Lalu belum juga nih ya pas anak lahir. Terus belum juga nggak apa-apa. Saat ini kesini mau belajar lagi kan? Iya pasti sudah belajar, saya yakin. Cuman mau menambah tadi kayak papanya Excel bilang. Oke, kita mulai belajar ya. Mari lagi, Mister. Nah, prinsip parenting dalam enlightened parenting yang saya pahami adalah satu, kita harus ingat dulu bahwa semua kita ini punya potensi baik. Sepakat? Kita jahat dulu kan? Kadang kita tuh menghargai kita sendiri tuh nggak ada loh. Maksudnya saya banget tau orangnya. Kita ngomongin diri sendiri. Tapi kalau ditanya, dia ngomongin anak marah. Mama ini cerewet, enak aja. Karena kita suka ngomong, tapi cerewet bukan marah. Tapi pas giliran ingetin marah. Jadi potensi baik kita ingat dulu, kita terutama anak-anak kita itu punya potensi baik. Tadi kalau dia bilang bahwa anak itu kertas putih, ya ini dia punya potensi baik. Jadi mau kayak apa ya tergantung yang dididik, mau kayak apa. Karena didiknya bareng-bareng di rumah parent yang didik, di sekolah Miss dan Mister yang didik harus ada sinergi ya, cocok ya. Nah, terus potensi baik ini biar nggak otong, biar nggak ngomong-ngomong, perlu apa kita? Sabar. Sabar mah ada batasnya, bener nggak? Ya. Sabar mah sabar aja titik, udah. Kalau belum masih ngomel berarti belum sabar, udah nggak usah sok-sokan bilang aku sabar. Ya, sabar mah nggak ada batasnya. Jadi stop pakai kalimat mas. Sabar itu ada batasnya. Bapak, kalau istri ngomong gitu ditawain dalam hati ya. Jangan ketawa beneran, tidur di luar kan. Ya, udah diem aja ya Allah, sholawat di istrinya. Ya nggak ada, sabar aja titik. Ya. Kalau sabar ada batasnya belum sabar artinya ya. Karena sabar nggak ada batas, titik aja sabar. Lalu sabar apa? Iya, jadi kita teladan, jadi teladan buat anak, mengingatkan, menjaga juga memperbaiki. Kita baikin dulu anak-anak. Terus kita jaga sikap kita. Terus kalau kita error, boleh diingatkan, kita juga ingatin anak-anak. Akhirnya finally jadi teladan. Seneng ya? Kalau kita jadi teladan buat anak kita, seneng banget. Kalau ditanya mau jadi apa, nak mau kayak mama, berbunga-bunga sampai langit ketujuh sana, nggak balik lagi, nggak ketemu sama anak jangan ya. Iya, seneng banget nggak kalau dibilang kayak mama? Saya yakin dibilang, kalau besok mau apa jadi apa lagi di sekolah kayak kamu, wih, saya lari ke tempat kayak orang dia loh. Dia guling-guling di kasur, saking happy-nya ya. Jadi happy banget kalau anak-anak mau kayak. Lalu kasih sayang jangan lupa jelas. Ya, mendidik dengan kasih sayang, ya, tadi mendidik dengan cinta jelas. Karena otomatis kalau hamil menyusui itu udah dikasih cinta, yakin langsung. Jadi kalau udah ada cintanya ngapain merong-merong, marah-marah. Nah kunci dari semua ini apa? Konsisten dan kongruen. Konsisten jelas ya, tepat. Jika apa yang diomongin ya dilakukan. Ini apa? Selalu bertahap jadi baik terus. Gak cuma stuck di sana. Jadi nambah baik, everyday nambah baik. Oke, ini prinsip parenting. Nanti dikasih filenya. Ya Mister itu ya, biar Mami Ender di rumah belajar bukan. Kalau udah mau ngomel ya halaman berapa halaman belajar. Nggak jadi. Karena kalau mana buka, jadi marahnya lupa. Ya, selanjutnya Mister. Nah, kita mulai ini baru ya. Tadi pemanasan dulu. Semuanya kita sepakati, diingat-ingat prinsip parentingnya apa. Baru kita mulai membangun sinergi antara sekolah, orang tua, dan anak. Ini kita mulai. Tepuk tangan
Hasilnya saya dibantu sama Mbak Dara. Nih, jadi tinggi loh. Akhirnya apa? Komunikasinya udah baik sama anak-anak parent di Citra Bangsa School ini. Tepuk tangan dong, Mister Nyai. Keren loh, parent-parentnya ya. Komunikasinya udah baik. Ada yang cukup, bener, tapi baik. 57% ngomongnya baik. Coba kita buktiin. Nanti banyak yang nanya. Kalau banyak yang nanya berarti enggak. Iya, gimana? Mau nanya enggak? Ya, jadi udah baik, udah oke banget. Tinggal sekarang ini kita tadi belajar lagi. Udah oke, dipoles dikit, diperbaiki. Cuma dikit-dikit yang bolong-bolong. Tapi bolong itu juga tetap bahaya ya. Oh, bukan kerak, bolong sini, gitu doang. Ya, selanjutnya. Oke, jadi begini, Bapak Ibu, parent, mom and dad, ketika anaknya masuk Citra Bangsa itu happy nggak? Happy ya, kita pilih bener kan? Waktu itu saya cerita dikit, saya mau pindah dari BSD ke Prinsewu. Setahun itu saya cari tahu dulu. Setahun itu kan waktu itu masih angkatan pertama ya, jadi saya belum mau pindah, kata sama suami. Saya bilang nanti kalau udah lulus ini, atau udah ada 2 grade. Jadi saya cari saat Prinsewu waktu itu mau nggak mau suka paling bagus menurut saya Citra Bangsa School. Iya beneran. Iya, kemudian suami saya ngubunginnya dapat Mister Rudi. Bu ini bagaimana? Saya baca, saya klik, saya cari di Google. Oke. Karena dulu anak saya sekolahnya di sekolah internasional, sekolah Jepang ya. Jadi mau nggak mau jangan jelek banget lah gitu. Pindah ke sini, alhamdulillah anak saya di sana. Jadi pasti bapak ibu di sini juga begitu. Mau pilih CPS dari TK udah pasang macam-macam. Saya soal aku nih mana baik. Neng CPS udah siapin dananya. Karena pasti nggak murah ya. Ya mahal banget sih mungkin belum. Iya ya. Besok naik ya Mister. Jadi tapi itu nggak murah ya. Kalau saya sekolah negeri juga tetap bayar sih. Jadi happy. Kenapa sih pilih sekolah itu penting? Iya, satu, partner orang tua dalam pendidikan betul. Membantu perkembangan sosial. Iya, lihat dulu anak-anaknya gimana. Jangan sampai nanti perasaan di rumah rata aja ini lagi. Lah kok di rumah jadi begini ya? Dapetin sekolah nih, dapat sekolah. Ada yang gitu ya? Iya, ini dapetin sekolah. Tadi itu tadi ya, karena memang membantu perkembangan sosial anak-anak. Dia belajar semuanya. Jadi anak 0 sampai 12 tahun itu masih pakainya perasaan, belum pakai logika. Itu kenapa dia apa-apa nangis dulu. Apa-apa pasti nangis dulu. Mewek jarang banget yang bisa wise. Karena saya punya klien ya, anak 5 tahun anaknya. Saya mau ya Bu Lina, kata bulan. Anak saya itu dewasa. Usianya berapa? 5 tahun. Maksud ibu dewasa itu ikut dikirim beras. Enggak, katanya. Dewasa kayak apa? Gak bisa jawab. Terus dewasa yang apa yang mau dituntut dari anak 5 tahun? Dewasa katanya. Yang kasihan adiknya. Itu kenapa parent harus punya ilmu. Ya, gitu. Jadi dia bilang minta dewasa. Iya, 5 tahun suruh dewasa nih. Kadang yang 25 tahun aja masih kayak ngawang-ngawang ya. Kadang suami sendiri juga gak dewasa ya. Oh iya. Langsung curhat lagi. Lalu juga mengembangkan kemandirian dan jiwa kepemimpinan. Ya, anak-anak tiap hari leadernya ganti biasanya ya. Siapa yang mau jadi ini itu kelihatan. Harus mandiri, makannya sendiri. Kalau pipis kamar mandi sendiri gitu. Lalu juga mempengaruhi adab dan akhlak. Tentu ini semua dilihat sama parent ketika memilih sekolah. Semoga sampai hari ini Citra Bangsa School masih di hati ya, masih cucok meong ya, masih mau nitipin anaknya ke Citra Bangsa School. Selanjutnya, oke, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memilih sekolah itu ini. Nanti adik-adiknya juga visi dan misi. Lihat dulu visi dan misi sekolah sama tujuan kita sama. Ya, jangan sampai nanti saya maunya misalnya anak saya hafiz Quran, misal, terus nggak tercapai. Yang pasti dulu visi misi sekolahnya nggak dibaca benar. Ini kok nggak diajari ya lihat dulu, gitu ya. Jadi dilihat visi misinya gimana, kurikulum dan pelajaran sekolah gimana, gurunya gimana, ya, kualitas pengajaran gimana, adab, akhlak dan ilmu para pengajarnya gimana. Teman-temannya gimana? Kadang kita teman kita satu geng nih, misalnya ibu-ibu ya, anakku di mana ya ada satu geng, boleh, karena masih sama value-nya, lama-lama jadi satu value ya, satu nilai. Karena perilaku siswa yang bersekolah di sekolah itu menggambarkan kualitas adab dan akhlak yang diajarin di sekolah. Oke, ini tidak hanya untuk parent, untuk miss dan misternya juga,
Semoga berguna bahwa benar-benar apa yang anak-anak lihat itu ya itu yang mereka contoh. Kadang mau kita berusaha ngomong sepanjang jalan kenangan, tapi actionnya nggak mirip, nggak sesuai, ya ogah juga. Gitu. Ya sama kayak saya bilang, sholat nak, ibu udah sholat entar, tenang nggak? Besok-besok dia bilang sholat nak, entar. Gitu ya, gitu dia ikutin. Selanjutnya, ini visi dan misi dari CTS ya. Boleh dibaca, semoga Bapak Ibu juga. Jangan sampai anaknya sudah grade 3 belum tahu visi-misi. Wah bahaya ya. Ini dia pakai bahasa Banyumas ya. Keren banget, jadi saya mesti baca. Saya khawatir yang saya kadang kan maknanya agak berbeda ya. Tapi mostly ini keren-keren banget ya. Jadi bagaimana anak-anak itu harus jujur, punya empati. Itu yang keren. Harus punya empati, karena bahaya anak kalau nggak punya empati. Mau lihat temennya jatuh, bodo amat. Mau lihat gurunya capek, bodo amat. Gitu. Itu yang mau ditanamkan. Jadi nanti di rumah boleh baca lagi visi dan misinya. Kalau belum mudah kita kasih tahu suaminya ngerti ya udah bingung bareng ya. Selanjutnya Mister. Baik, sebagai orang tua kita harus paham ya bahwa sekolah itu bukan lembaga utama yang bertanggung jawab dalam mendidik anak. Betul. Jadi saya nggak cantumkan ya, ada penelitian bahwa yang tanggung jawab banyak itu 72% dari rumah. 72% loh. Sisanya ya dari sekolah, dari mana-mana. Ini betul tahun 2020 ya. Saya lupa cantum. Jadi banyak 72% Bapak Ibu. Jadi jangan nggak boleh lagi nyalain sekolah ya. Kita. Karena anak itu gimana orang tuanya ya. Kalau ada anak-anak ngebut naik motor, boom, yang knalpotnya nggak ada itu loh. Ada ya, yang dentumannya kayak burung bromo itu. Pasti kan kita nanya, astagfirullahaladzim, mana sopo ya? Anaknya apa lagi yang ditanya? Misalnya ngapain gitu ya, ada hal-hal yang nggak bagus. Ibunya yang mana sih? Atau bapaknya mana? Itu anak. Jadi yang benar yang mempengaruhi ya tetap parentnya, tetap orang tuanya gitu. Ya, bukan hanya ngurusin nafkah aja gitu. Ada nggak? Nah yang sekarang semoga di CBS nggak begini. Tapi ada beberapa orang tua yang benar-benar menyerahkan semuanya ke sekolah. Dia cuma jemput antar. Karena nggak tahu ada PR atau enggak. Dia ada tugas apa enggak, terus pagi-pagi berdandakan. Selanjutnya, tapi semoga di CBS nggak gitu lah. Kalau saya lihat angkanya keren banget. Next Mister. Ya karena rumah dan orang tua berperan penting. Maka sebenarnya orang tua lah yang mendesain masa depan anak serta menyiapkan fondasinya ya. Fase 7-12 tahun waktu anak sebagian besar dihabiskan di rumah. Saat ini fondasinya dibentuk ya. Jadi kalau 7-12 tahun itu value of life-nya, personal value-nya tuh kita asah sedemikian rupa. Beruntung kalau yang di sini anaknya masih ada yang 7 tahun, belum 12 tahun. Jadi belum telat untuk ngajarin anak soal life skill, ya, value of life, nilai-nilai dalam hidupnya mau apa, ini saatnya. Karena abis 12 tahun kita kipas-kipas Bu. Gak ada istilahnya bingung anaknya gak pulang ke rumah nanti ketika SMP. Kok lama mainnya, SMA-nya kemana enggak? Kita tinggal kipas-kipas. Karena 7-12 tahun kita ngebut dampingin dia. Gak cuma ngasih makan, ngasih minum, ngasih vitamin, ngasih bayarin uang sekolah, enggak. Membersamai anak-anak itu berarti sama-sama digandengi, dikonsepin. Gimana iya, gak belakang anak-anaknya bisa gitu. Tapi jangan jadi teman ya. Kadang ada orang tua pede banget. Kalau saya gak sepakat sebagai psikolog, ya saya didik anak tuh udah kayak temen aja. Gak bisa. Tetap dia songong sama kita. In the future dia bisa seenaknya. Tapi jadilah orang tua yang dipercaya sama anak. Kalau jadi teman dia seenaknya. Ngomong kan? Ya ada yang gitu. Padahal kita ngomong ya Allah nak, dulu kamu gitu sama mbahmu terus dilempar pakai sendal. Mama kalau gitu sama mbahmu dulu, kita langsung curhat. Ya, iya mama sekarang gampang nolak ya. Iya, misalnya ada, tolong ambilin itu, nanti mama lagi ngegame loh, ada ya. Kalau kita dulu kan enggak. Baru ibu kita baru maaf kita udah lari ya. Saking dari kalau sekarang ya bergeser, karena bergeser. Nggak anak-anak ibu sendiri, semua juga gitu karena bergeser. Oke, kita
kita sepakati nanti kita belajar sama-sama ini 7-12 tahun. Kalau ada yang masih punya anak segitu, alhamdulillah dipertemukan, kita mulai berbenah diri jadi orang tua. Sama-sama, saya juga belajar terus setiap hari. Bulina marah nggak? Marah. Tapi saya ngomong kalau saya ganteng, ibu marah sama anak ibu. Ya, marahnya sebentar, nggak usah lama-lama, karena nggak didengar. Sama suami aja gitu bu, kalau kita ngomel setengah jam, yang didengar itu hanya 3 menit pertama. Yang 27 menitnya itu ngapain kita? Buang nafas. Apa ada? Ya, laki itu harus dengar. Ustaz, seneng nggak kalau istrinya ngomel? Dan itu belum. Istrinya ngomel seneng nggak? Seneng. Sebentar ada istrinya yang di sini. Seneng nggak kalau istrinya ngomel? Enggak ya? Takut bener kayak saya istrinya ya? Iya nggak suka. Sama anak-anak juga, tapi anak laki-laki mana mau dia nggak suka. Oke. Jadi langsung fokus saja kita belajar. Ya sama-sama belajar ya, Bapak Ibu sepakat ya? Sepakat. Jadi keluar dari pintu ini ada insight, ada something yang bisa dibawa pulang. Tadi kata Brunei, nggak usah semuanya, nggak usah. 1-2 aja yang dipraktekin. Karena kalau semuanya timnya jadi psikolog semua, saya gimana dong? Nanti biro saya sepi. Oke, selanjutnya. Nah, ketika kita tidak 100%, kita lihat terhadap sekolah yang nggak jadi. Kita lihat itu tadi di awal saya bilang mau masuk ke Citra Bangsa 10 ini sudah yakin. Anak saya di sini dididik dengan baik, lihat misternya oke, disambut dengan baik. Ya, Bismillah, saya percaya bisa jadi pembantu di sini. Karena dulu ya, anak saya anak model swasta dari TK sampai SD itu swasta. Begitu SMP dapat SMP negeri, corona lagi. Jadi pertama masuk, ya pertama kali masuk dia bilang gini, "You tahu aku kaget kenapa aku nggak disambut di gerbang?" Kata dia ya. Karena biasanya ya di dulu begitu. Di SD Citra Bangsa juga, Mister udah nunggu, "Mari nak," gitu ya. "Halo nak," disambut, ada kadang yang peluk pakai tos segala. Anak saya nggak ada sampai 1, gurunya udah bingung dia. Jadi dia pulang tahu nggak? Aku ya tadi nggak disambut tahu sekolahnya, jadi saya lupa briefing. Saya yang keliru, karena saya sebagai anak negeri ya, saya ini anak SD Impres bagi ibu lulusan dari SD sampai sekarang ini negeri aja. Belumnya rasain yang swasta, tapi ini sebenarnya disambut itu enggak. Saya disambit terus dari dulu ya, nggak pernah disambut. Jadi ini, nah kalau kita percaya, hello efeknya aja, pertama aja udah oke, anak-anak kan ya dalam ilmu pedagogi, Mister dan Miss pasti sudah hafal sekali bagaimana mempanasin anak dulu mau sekolah kayak tadi istilahnya tuh ice breaking aja.